Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 6, tema 8, subtema 2, pembelajaran 5. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu gerhana bulan. Pernahkah kamu melihat gerhana bulan? Kapan gerhana bulan dapat dilihat? Gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalangi bumi. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Ada dua macam gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi sehingga bulan tertutup penuh oleh bayangan bumi. Adapun gerhana bulan sebagian terjadi ketika hanya setengah bagian bulan masuk ke dalam umbra bumi. Bulan bergerak dan masuk ke daerah penumbra bumi. Buatlah kartu informasi yang memuat informasi tentang gerakan bulan dan gerhana bulan. Bekerjalah bersama temanmu, gunakan bacaan yang telah kamu baca sebagai salah satu sumber informasi. Kamu dapat menggunakan sumber-sumber informasi lainnya. Gerakan bulan yaitu berputar pada porosnya. 2. Gerakannya mengitari bumi. 3. Gerakan bulan mengelilingi bumi selama 1 bulan. Dan 4. Gerakan bulan mengelilingi bumi adalah dari arah barat ke arah timur. Gerhana bulan yaitu 1. Gerhana bulan hanya terjadi pada malam hari. 2. Terjadi ketika kedudukan bulan, bumi dan matahari membentuk garis lurus. Bumi ada di antara bulan dan matahari. 3. Bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Dan 4. Gerhana bulan ada dua macam, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Ayo mencoba pada halaman 84. Kegiatan percobaan peristiwa gerhana bulan. Alat dan bahan, senter, bola sepak, dan bola tenis. Urutan kegiatan 1. Buatlah kelompok yang beranggotakan 5 orang. 2. Bagilah peran untuk tiap anggota kelompok. 1 orang sebagai matahari, 1 orang sebagai bumi, 1 orang sebagai bulan, 1 orang sebagai pengarah, dan 1 orang sebagai pengamat dan pencatat. 3. Lakukan kegiatan di dalam ruangan gelap atau sedikit cahaya. 4. Posisikan matahari, bumi, dan bulan dalam satu garis lurus. Nyalakan senter yang diibaratkan sebagai matahari. Lalu anggota kelompok yang berperan sebagai pengamat melakukan pengamatan pada bola tenis dari sisi bola sepak yang tidak terkena cahaya. Bagaimana tampilan bulan dari sisi bola sepak yang gelap? Tampilan bulan dari sisi bola sepak yang gelap yaitu bola tenis atau bulan tampak gelap. 5. Bersama dengan anggota kelompok, diskusikan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, gambarkan posisi matahari, bumi, dan bulan saat terjadinya gerhana bulan sesuai dengan kegiatan di atas. Yang kedua, kapan terjadi peristiwa gerhana bulan? Gerhana bulan terjadi pada malam hari
Ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus, kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. 3. Apakah semua daerah di bumi dapat menyaksikan gerhana bulan? Jelaskan. Tidak semua daerah di bumi dapat menyaksikan gerhana bulan. Hal ini dikarenakan letak yang berbeda-beda. Berikut penjelasannya. Di kawasan Asia sangat dekat dengan garis ekuator dan Samudra Pasifik. Gerhana bulan hampir dapat seluruhnya disaksikan di negara Asia, terutama negara yang dilalui garis ekuator seperti Indonesia. Kawasan Eropa hampir seluruhnya dapat menyaksikan gerhana bulan, begitupun dengan gerhana matahari. Kawasan Australia, gerhana bulan dipastikan tidak dapat terlihat di seluruh wilayah Australia secara bersamaan. Kawasan Antartika, pada kutub utara, gerhana bulan dapat terjadi tanpa mengenal batasan siang dan malam. Selain itu, juga tanpa dibatasi terbit dan tenggelamnya bulan. Kawasan Afrika, letak dari benua Afrika yang menjauh dari garis ekuator membuat kawasan ini cukup kesulitan untuk melihat gerhana bulan. Berbanding terbalik dengan gerhana matahari, gerhana bulan hanya dapat dinikmati di beberapa negara di kawasan Afrika Timur. Kawasan Amerika hampir sama dengan benua Australia, yaitu tidak dapat melihat gerhana secara serentak di seluruh wilayah. Dan yang keempat, apa yang akan terjadi pada bagian bumi yang mengalami gerhana bulan? Yaitu naiknya permukaan air laut. Gerhana bulan dapat menyebabkan naiknya permukaan air laut akibat gravitasi bulan. Jika gerhana bulan total, biasanya fenomena pasang ini akan berlangsung selama 3 hari ke depan dengan ombak yang keras. Penurunan suhu udara. Gerhana bulan dapat menyebabkan penurunan temperatur, namun tidak begitu signifikan seperti gerhana matahari. 6. Apa yang dapat kelompokmu simpulkan dari kegiatan tersebut? Buatlah laporan hasil kegiatan tersebut yang mencakup judul, identitas kelompok, tujuan, alat dan bahan, langkah kegiatan, hasil kegiatan, dan kesimpulan. Gunakan kertas HVS. Judul yaitu peristiwa gerhana bulan, identitas kelompok diisi sesuai dengan kelompokmu. Tujuan, mengetahui dan memahami proses terjadinya peristiwa gerhana bulan. Alat dan bahan yaitu senter, bola sepak, dan bola tenis. Langkah kegiatan yang pertama, pembagian tugas anggota kelompok. 1 orang memegang senter, 1 orang memegang bola sepak, 1 orang memegang bola tenis, dan 1 orang sebagai pengamat dan pencatat. 2. Lakukan dalam ruang gelap atau minim cahaya. Dan 3. Posisikan senter, bola sepak, dan bola tenis dalam satu garis lurus. Bola sepak ada di antara senter dan bola tenis. Nyalakan senter, lalu pengamat melakukan pengamatan dan melakukan pencatatan pada bola tenis dari sisi bola sepak yang tidak terkena cahaya. Hasil kegiatan yaitu bagian sisi dari bola sepak yang tidak terkena senter menjadi gelap, dan bola tenis yang ada di belakang bola sepak juga menjadi gelap. Hal ini karena bola tenis terkena bayangan dari bola sepak yang disinari oleh senter. Kesimpulan, gerhana bulan terjadi pada malam hari ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus, dan bumi berada di antara bulan dan matahari. Ayo mengamati pada halaman 85. Perhatikanlah peta pikiran berikut ini, kemudian jelaskan informasi yang kamu dapatkan dari peta pikiran di atas secara tertulis. Informasi yang saya dapatkan dari peta pikiran tersebut yaitu bumi melakukan gerak rotasi bumi dan gerak revolusi bumi. Gerak rotasi bumi adalah gerak bumi berputar pada porosnya. Sedangkan gerak revolusi bumi adalah
gerak bumi mengelilingi matahari. Gerak rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam, sedangkan gerak bumi mengelilingi matahari menyebabkan adanya sistem kalender Masehi. Gerak revolusi bumi juga menyebabkan terjadinya gerhana bulan. Ketika posisi matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus, di mana bumi berada di antara matahari dan bulan, gerak revolusi juga menyebabkan gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus, di mana bulan berada di antara matahari dan bumi. Revolusi bumi juga menyebabkan terjadinya pergantian atau perbedaan musim. Bumi memiliki satelit yaitu bulan. Bulan sendiri mengalami pergerakan yaitu gerakan berputar pada porosnya yang disebut gerak rotasi bulan, serta gerak revolusi bulan. Gerak revolusi bulan terbagi menjadi dua, yaitu gerak bulan mengitari bumi dan gerak bulan mengitari matahari. Gerakan bulan. Berikut jenis gerakan bulan beserta akibatnya. Yang pertama, rotasi bulan. Sama halnya bumi dan planet lainnya, bulan juga berputar pada porosnya atau berotasi. Waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan satu kali rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi. Dapat dikatakan bahwa periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. Hal itu menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu terlihat sama. Yang kedua, revolusi bulan mengelilingi bumi. Selain berputar pada porosnya, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut revolusi bulan. Akibat revolusi, bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Perubahan ini disebut fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Yang ketiga, revolusi bulan mengelilingi matahari. Selain berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi, bulan juga bergerak mengelilingi matahari. Karena bulan merupakan satelit alami bumi yang selalu bergerak mengiringi bumi. Ketika bumi bergerak mengelilingi matahari, bulan pun melakukan hal yang sama. Waktu yang diperlukan bulan mengelilingi matahari sama dengan waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari. Dapat disimpulkan bahwa dalam satu tahun, bulan hanya satu kali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi. Hal inilah yang menyebabkan ada 12 bulan selama satu tahun di dalam kalender. Manusia hanya dapat merasakan akibat yang ditimbulkan oleh gerakan bulan, baik gerak rotasi maupun gerak revolusi. Berikut akibat-akibat gerak bulan. Yang pertama, adanya fase-fase bulan. 2. Terjadinya pasang surut air laut. 3. Terjadinya gerhana. Dan 4. Permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama. Berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari bacaan tersebut, mari kita jawab pertanyaan berikut. Gerakan bulan, rotasi yaitu bulan berputar pada porosnya. Jangka waktu rotasi bulan sama dengan jangka waktu bulan mengelilingi bumi dan menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi selalu sama. Revolusi mengelilingi bumi, yaitu revolusi bulan adalah gerakan bulan mengelilingi bumi. 2. Fase-fase bulan merupakan akibat dari revolusi bulan. Dan 3. Fase bulan dipengaruhi posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Revolusi mengelilingi matahari yang pertama ikut mengelilingi matahari karena bulan merupakan satelit bumi. 2. Jangka waktu bulan mengelilingi matahari sama dengan jangka waktu bumi mengelilingi matahari. 3. Dalam satu tahun, bulan sekali mengelilingi matahari
dan 12 kali bulan bergerak mengelilingi bumi. Dan 4. Menyebabkan adanya 12 bulan dalam 1 tahun di dalam kalender. Ayo berlatih pada halaman 87. Ayo kita berlatih menari gantar, sebuah tarian tradisional dari Kalimantan. Bacalah teks bacaan berikut mengenai unsur-unsur gerakan tari gantar. Kemudian berlatihlah bersama kelompokmu, pelajari terlebih dahulu gerakan-gerakan dasar tari gantar. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.